Bray, mana kita adalah tubuh di sini? Mana Kamu bilang saya menambah-nambahkan. Sekarang saya tanya, mana kita adalah tubuh di sini? Mana kita adalah tubuh? Pemimpin di situ. Iya, mana kita adalah tubuh? Kamu bilang kan Yesus kepala jemaat, kita adalah tubuh. Mana kita adalah tubuh di sini? Perkataanmu, Nathan. Pertanggungjawabkan perkataanmu. Lalu kamu mengartikan kepala di sini apa? Kamu mengartikan kepala di sini apa? Kepala beneran gitu? Aku nggak perlu artikan itu. Aku sudah tahu itu kepala aja, nggak usah diartikan. Yesus itu kepala Lah kok. ampun. Lalu kamu katakan kita adalah tubuh. Di mana kita adalah tubuh di sini? Nah, sekarang di mana itu kepala itu pemimpin? Di mana coba? Pipen ya. Aduh, udah teman-teman, dia berarti nggak bisa jawab apa-apa Saya teman-teman. sampaikan ya. Dia nggak bisa Jangan jawab Alkitab apa-apa. itu kalian artikan seenak udelnya. Jangan. Lalu kamu jangan mau katakan di sini, Jangan Yesus sekali-sekali kepala seperti segala Nathan bahwa sesuatu, baik kepala itu surga maupun pemimpin. di bumi. Ini Yesus itu mau Bapa. bicara tentang apa? Ya, ini itu artinya, itu artinya seenak udelnya. Kamu tuh nggak melalui hikmat aja udah berani ngomong kamu. Aduh, emang kamu punya Dosa hikmat, kamu, Bray? Nathan. Emang kamu punya Dosa hikmat, kamu, Bray? Nathan. Bray, kamu punya hikmat. Kamu punya hikmat. Hikmat apa yang kamu punya? Nama Yesus ya. Semua bertekuk lutut yang di langit, di bumi maupun Sebentar, yang di bawah bumi. sebentar, teman-teman. Demikian juga Yesus Saya mau bicara adalah dulu. kepala di langit, di bumi maupun di bawah bumi, di segala sesuatu. Sebentar. Jawablah. Dia bicara. Sebentar. Dia bilang saya menambah-nambahkan. Sembah itu di mana? Sebentar, Ibu. Sebentar, Bu Mei. Iya, Mei, bentar. lain-lain Saya yang ngomong sembah dulu. itu di mana letaknya? Ibu Mei, bentar, Bu Mei. Sebentar. Ya, saya mau katakan seperti ini. Dia katakan saya menambah-nambahkan. Sementara saya hanya membaca. Orang ngomong satu-satu, aduh. Bu Mei, bentar, Bu Mei. Ya, dia mau sebentar, teman-teman. Ya. Sebentar, ya. Dia mengatakan saya menambah-nambahkan, sementara saya hanya membaca. Dia yang mengartikan dari tadi. Ya, saya hanya tanya, kalau Yesus kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi, lalu Bapa ini di mana? Kalau Yesus bukan Bapa, dia mengatakan saya menambah-nambahkan. Lalu dia apa? Mengatakan Yesus kepala, kita jemaat adalah tubuh. Kata kita adalah tubuh, ini di mana? Dia dapatnya dari mana? Ya, saya tidak berbicara tentang jemaat. Kalau berbicara tentang jemaat, saya tahu, saya punya ayatnya juga. Ya, di dalam Efesus, di dalam di dalam kitab Filipi, ya, di Efesus 5. Di situ berbicara tentang Yesus adalah kepala jemaat. Tapi yang saya bicara bukan tentang kepala jemaat, tetapi yang saya tanyakan, Yesus kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Ini berbicara tentang kepemimpinan. Ya, kalau Yesus pemimpin dari segala sesuatu, lalu Bapa pemimpin di mana? Itu yang saya tanya. Datang-datang langsung kesurupan Roh Tertullianus, ya, mengatakan saya sombong. Lalu bom itu apa? Ketika dia menantang semua Wanes, dia mengatakan dia yang menghafal Alkitab. Dia apa itu? Bukan sombong. Ya, jangan datang-datang seperti orang kesurupan Roh Tertullianus deh di sini. Silakan teman-teman. Menuankan doktrin begitulah, repot. Malam Bang Obe. Teman-teman. Wah, Shalom, aplaus shalom. untuk Nathan berat. Aku salut lihat Nathan melawan Cibrai. Ternyata nggak ada apa-apanya Cibrai dengan Nathan. Luar biasa. Nathan. Pipen, Lanjutkan, Nathan. Bang Pipen, bukannya nggak berani naikin kamu, tapi kamu itu nggak bisa berdiskusi, nuduh aja, nuduh Bang Nathan pakai hikmat sendiri lah. Kamu aja dong pakai hikmat siapa? Kecuali kalau Hikmat Tertullianus dia. Mereka itu juga manggil Tuhan kan Yesus, sama-sama manggil Tuhan Yesus kok. Yesus berdua sama siapa katanya? Apa siapa lagi? Yesus sudah Tuhan kok berdua sama siapa lagi? Berarti berdua sama Tuhannya lagi, sama Tuhan Yesus lagi dong. Bisa ngomong sebentar? Bisa ya? Aku cuma sedikit mau menyatakan kepada Pipen. Bisa ya? Saya mau sedikit pemasukan saja karena harus kita paham bahwa Alkitab itu harus diterjemahkan ataupun dirohanikan, jangan diartikan secara literal. Karena Alkitab bilang 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke 13. Ini sesuai dengan kepala tadi ya, dengan kepala. Jadi saya mau
menyatakan supaya kita boleh mengerti barang rohani itu harus diartikan dengan rohani, tidak bisa dengan hurufiah. Ya, sudah cocok itu Nathan bilang itu harus diartikan secara rohani. Ya kan? Saya akan baca 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13. Boleh saya buka kamera? Ya, silakan Pak, dibesarin layarnya, host. Ya, KOB ya. Ya, Ya, silakan dulu. silakan. Ya. Ya, oke. Segala sesuatu itu harus diartikan secara rohani. Jangan digunakan secara literal saja ataupun secara hurufiah. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Saya guna bahasa lainnya yang saya selalu guna. Oke, nih. Barang yang kami katakan itu bukannya dengan pengajaran manusia, melainkan dengan pengajaran roh, sambil membandingkan barang rohani dengan rohani. Oke? Nah, jadi harus dibandingkan rohani dengan rohani. Saya akan lihat KBBI ya. Saya Apa maksud setuju dari tuh, kepala? Pak. Saya setuju Pak Nah, Obedion. saya akan bawa kepada kita maksud dari KBBI. Nah, walaupun saya ini bukan orang Indonesia, tapi saya akan usahakan supaya Betul, dimengerti. Pak Obedion, Alkitab tuh jangan ditafsirkan ya. Biarkan dia Ya, ini menjelaskan kepala. Alkitab sendiri. Oke? Udah diam dulu, Bre. Diam. Biar dijelaskan dulu. Ya, nanti kamu ngomong ya. Diam sudah dulu kamu. Jelas nggak? Banci saja kok. Jelas nggak Diam. kepala? Ya udah, Ini kita kepala, baca kan? di Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Ini yang dimaksud dengan si Nathan. Didengarkan dulu, Bang. Arogan itu Nanti kan. Udah Bapak kamu diam dulu, Bre. Nah, kita baca aja, kita baca Kita apa harus- maksud kepala di situ. Nanti bagian Artikan kamu. secara Nanti rohani. dulu ini dulu. Turunkan Ya, balik dulu, kepala ya. Di situ Turun KBBI. dulu aja dia lah. Ya, ini KBBI supaya kita boleh senang. Ya, Oke, saya akan ambil satu pernyataan di sini mengenai tentang kepimpinan ini. nah, Bagian benar kan kepala saya kan kepala itu pemimpin. berbicara tentang Ya, kepemimpinan. oke. Pada suatu Cari bahagian aja yang artinya pemimpin. pekerjaan Cari aja. di suatu Cari aja. kantor Kalau atau saya juga jawatan. gampang kok cari-cari kayak gitu mah gampang. Yang saya Bagian suka bahu gitu, yang- gampang. Ada Saya suka artinya nyarinya. kepalanya, Bang. Nggak mungkin kepala beneran. Kalau Gimana menurut sih? saya gampang nyari kayak gitu. Apa yang saya suka, gampang. Aduh, Masalahnya apakah itu sesuai dengan yang Yesus mau? Jangan karena membela Tuhan kau jadi bodoh. Kalian ini Bray. berpikirnya gimana sih? Jangan jadi Kalau bodoh, sesuka karena manusia membela mah apa aja Tuhan, juga Bray. bisa. Tadi Bro Obedion bilang, ya jangan Barang rohani manusia harus dengan dibandingkan hikmat dengan barang rohani. dengan hikmat Roh Kudus. Ya. Dia bilang gitu ya. Ja- Lalu kok ke Iya, KBBI? betul. KBBI itu hikmat manusia, Bos. Biar Kalau begitu, Bro. Kalau begitu kamu makanya jangan ya, pakai saya kasih tahu KBBI nih ke kamu. kalian ya. Parah nih orang. Iya. Bacalah ini Alkitab, sembarang. bacalah Alkitab Cuma karena dengan membela mengundang doktrin Roh jadi Kudus bodoh. supaya kalian bisa Cuma diberikan karena membela hikmat. doktrin jadi bodoh. Loh, saya Ya. salah ngomong kayak gitu. Maksudnya nggak habis pikir loh. Undang Roh Kudus, biar kalian diberikan hikmat. Gini, saya mau tanya nih. Saya tanya ini dulu Dalam Pippen nih. Efesus Pippen ini ayat- Diskusi, Bang. Nih, di sini diskusi, bukan Kita bahas, lagi menghakimi. Ya, bahas udahlah. Nathan ini, kita lagi bahas Nggak bisa Nathan. dia. Kan aja lah, ribut aja dia. Nggak Gini bisa loh. dia apa sih, Dek? Diturunin aja, host. Udah aku turunin sini kan saling itu pendapat masing-masing. Kenapa dia sibuk dengan itunya Ini, Bu. sendiri? Aneh. Ini Kepala kan yang salah kepala satu. itu. Fanatik sehingga saya jadi bodoh. Dia terlalu Salah satu fanatik. Iya, pernyataan. makanya saya bilang karena Sampai membela kelihatan doktrin jadi bodohnya. bodoh. Ya, Memang jadi betul benar kan? juga. Iya, pernyataan ini kan jelas. Pemimpin di sini, kepala itu menunjukkan kepada pemimpin. Aduh. Ini. Kepala itu kan menunjuk kepada pemimpin. Jadi tidak salah. Jelas di sini. Sekalipun ini bukan Alkitab, tetapi arti kata daripada kepala itu kan pemimpin gitu loh. Dan pemimpin itu menunjukkan kepada Yesus. Iya. Jadi Jadi apakah pemimpin kita apakah saya salah tadi sebagai kepala. mengatakan kepemimpinan di situ? Aduh. Sedikit lagi karena kamu mengacau doang, nggak mau berdiskusi.
Itu kan ide masing-masing. Ini enggak, orang lagi menerangkan, kamu sibuk dengan hikmat-hikmat manusia. Ini ya, setahu saya orang yang membela Tritung itu dia tidak bersandar kepada Roh Kudus ya. Mereka tidak bersandar pada Roh Kudus, mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus, mereka tidak paham pekerjaan Roh Kudus. Kebanyakannya menggunakan ya, menggunakan logika. Yang tahu tentang hal Roh Kudus ini adalah karismatik Pentekostal, karena bermulanya aliran Pentekostal itu di loteng Yerusalem di Kisah Rasul pasal 2 itu. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, banyak pertobatan terjadi. Abad pertama, abad seterusnya sampai abad yang ke-20. Bagaimana gerakan Pentekosta di Yerusalem, baru di Amerika, baru di Belanda, sekarang ini di Indonesia. Bagaimana itu pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dengan dahsyat luar biasa. Di luar daripada itu mereka enggak memahami tentang pekerjaan Roh Kudus. Jangan bilang mau harus pakai Roh Kudus. Ada Roh Kudus enggak sekarang ini? Kamu bisa berbahasa roh kah? Seperti mana yang berlaku di loteng Yerusalem. Roh Kudus itu tanda buktinya kepada seseorang itu dia berbahasa roh. Dia bertutur dengan bahasa roh, dan dia salah satu juga dipimpin oleh roh. Segala bicaranya itu jujur, tulus, ikhlas. Jadi sebenarnya kita hanya jujur sajalah. Seharusnya perkara ini kita harus ada kejujuran. Berapa Tuhan kita? 1. Siapa? Yesus. Kalau kita tanya pada mereka, berapa Tuhan kamu? Nggak mau jawab. Kan? Jujurlah, kalau Tuhan kamu 3, ya sudah 3 lah. Apalagi mau dibahas, Tuhan kamu 3, ya sudahlah. Ataupun 3 pribadi, ya udah. Selesai. Tapi kadang-kadang tidak mau jujur gitu loh. Untuk itu dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambah. Ya, makanya saya bilang karena membela doktrin, mereka menunjukkan kebodohan yang hakiki. Ya, dia mengatakan Yesus bukan Bapa, tapi setelah saya menunjukkan Yesus kepala segala sesuatu baik di surga maupun di bumi, dia bingung. Ya, dia menambahkan. Dia bilang saya yang menambahkan. Ya, saya buka lagi ya. Masih di Efesus 1, tapi dengan ayat yang berbeda. Efesus 1 ayat 17. Ya, kalau Yesus bukan Bapa, kenapa Paulus berkata seperti ini? Besarin saya, host. Ya, kenapa Paulus berkata seperti ini? Dengan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu siapa? Bapa yang mulia. Ini Paulus yang bilang, bukan saya. Ya, kalau Yesus bukan Bapa, Paulus salah dong mengatakan ini. Apakah Paulus hilaf mengatakan ini? Ini Paulus yang bilang, bukan saya. Lalu kalau kita kembali ke ayat yang tadi, Efesus 1 ayat 10, Yesus kepala segala sesuatu. Ya betul, karena dia adalah Bapa itu, Bapa yang mulia ini. Ya, kalau dia berbeda, ada berapa bapamu? Ya kan? Makanya saya bilang kalau berbicara di tentang Alkitab, jangan kayak kesurupan roh Tertulianus. Ya, berbicara tentang Alkitab kok nyerocos kayak kereta sih. Bingung saya sama orang-orang ini. Mengatakan saya sombong. Lalu bom-bom itu apa? Bukan sombong itu. Dengan sombongnya, dengan bermegah diri dia menantang orang-orang wanas yang jago hafal Alkitab. Aduh. Sebelum kamu bilang saya sombong, kamu bilang dulu ke bom-bom sana. Betapa sombongnya dia. Memegahkan dirinya sendiri. Padahal Alkitab bilang kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong. Pernah enggak Nathan kamu jumpa di Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus pernah mengaku bahwa Yesus itu Bapa Tuhan kita? Pernah enggak kamu jumpa? Ada kan? Di dalam Efesus 3 ayat 14. Cuma dikasih hilang itu Yesus Kristus itu. Iya, dihapus sama LAI. Itu sebenarnya satu hal yang memutar belitkan kebenaran yang hakiki. Kenapa dihilangkan kan? Saya bilang mereka ini karena membela doktrin sampai menolak Alkitab. Wanas itu bukan doktrin.
Astaga. Siapa bilang oneness itu doktrin? Itu keyakinan, kepercayaan sesuai apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Makanya setiap orang mau tahu rahasia, dia harus belajar dari perjanjian lama. Dia tidak bisa langsung terus ke perjanjian baru. Tidak akan mengerti. Betul. Makanya Para si Pipen itu wanet. ya, para orang yang menganut Tritunggal ini belajar dulu baik-baik perjanjian lama, baru kamu akan ngerti sebenar-benarnya rahasia Tuhan. Tapi kalau kamu langsung ke perjanjian baru, kamu akan bingung. Iya. Ibarat kita nonton film. Itulah gobloknya si Bray. Siapa penyambung Wanes? Moncongmu itu yang mengatakan Wanes. Ya, sebentar. Siapa Saya penemuan? kasih satu lagi perkataan Paulus. Di sini Paulus berkata, karena itu aku sujud kepada Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, ini perkataan Paulus. Paulus salah? Ya, apakah Paulus salah? Lalu tadi ada yang mengatakan oneness doctrine. Saya bisa buktikan dalam Alkitab penuh dengan kata oneness. Ya, oneness bukan doktrin. Justru oneness yang ada di dalam Alkitab. Apakah Tritunggal ada di dalam Alkitab? Ada. Saya bisa tunjukkan banyak data, ya. Kalau kita buka dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris, saya bisa buktikan banyak data menunjukkan oneness. Ya. Saya akan kembalikan lagi apakah Tritunggal ada di dalam Alkitab. Itu saja ayat. Makanya saya tanya ketika dia bilang Trinitas, ketika saya berbicara Trinitas sudah ada jauh sebelum Yesus ada. Saya minta kepada dia atau kepada semua Tritunggal, tunjukkan saya satu ayat, murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan tunjukkan 5 ayat, murid-murid membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kita bukan tidak percaya Bapa, Anak, Roh Kudus, kita percaya. Tapi itu bukan Tritunggal, itu bukan 3 pribadi. Halo, Ya, ini aku mau bertanya karena kan aku bingung banget ya soal Tritunggal gitu kan. Aku kan Tritunggal juga Kristen Pentakosta karismatik. Oh, Jadi ya, silakan. Yesus ya mau pertanyaan aku gini. Selama ini memang aku tuh bingung ya. Yesus Kristus kan Tuhan. Itu kan gini kan Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus gitu kan. Nah, Ya. itu benar nggak? Itu benar nggak gitu maksudnya? Ya, jadi begini kakak ya, berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan berbicara tentang pribadi, tetapi berbicara tentang sebutan dia ketika dia menyatakan diri. Ya, dia disebut Bapa pada prainkarnasinya dalam pernyataannya kepada bangsa Israel di dalam Ulangan 32 ayat 6. Ya, Ulangan 32 ayat 6. Di situ Musa memanggil Allah Israel sebagai Bapa. Ya, dalam Yesaya 64 ayat 8, di situ Allah Israel disebut Bapa. Karena apa? Karena manusia adalah karya tangan dari Allah itu. Manusia adalah bentuk tangan dari Bapa itu. Makanya orang Israel menyebut dia sebagai Bapa. Dalam Yesaya 63 ayat 16, Allah Israel itu disebut Bapa karena dia yang menjadi penebus. Ya. Jadi kata Bapa ini disebut oleh orang Israel karena orang Israel manusia dijadikan oleh Tuhan itu, ya, Bapa dari segala sesuatu, Bapa dari segala sumber. Ya, dia disebut Bapa karena itu. Nah, ketika dia disebut anak, itu dalam pernyataannya sebagai manusia. 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, sesungguhnya tidak terbantahkan rahasia ibadah itu, bahwa Elohim atau Allah telah menyatakan diri dalam rupa manusia, yang dibenarkan oleh Roh, disaksikan para malaikat, yang diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan dipercaya di dalam dunia, dan diangkat di dalam kemuliaan. Ya, kata anak di sini bukan berbicara tentang Bapa itu memperanakan Allah lain, tidak.
Tetapi kata anak karena dia berinkarnasi menjadi manusia, dia disebut anak Allah karena dia melalui proses kelahiran untuk menjadi manusia. Ya, dan Roh Kudus ini adalah eksistensi dari Allah itu yang adalah roh. Roh Kudus adalah eksistensi dari Allah yang adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya, jadi bukan berbicara tentang pribadi, tapi berbicara tentang pernyataan. Dan Roh Kudus ini adalah pernyataan terakhir ketika manusia disertai oleh Roh Kudus dari zaman Yesus naik ke surga sampai zaman Yesus datang kedua kali. Jadi bukan berbicara tentang pribadi. Iya, maksudnya gini. Jadi Yahweh dan Yesus Kristus itu sama ya? Itu maksudnya. Karena nama Yesus, ya, nama Yesus yang dari bahasa Ibrani Yeshua Hamasya itu dari kata Yod Hevav Yasa, Yod Hevav keselamatan, ya, itu. Nah, kalau saya sebentar kakak ya, sebentar. Di dalam Yohanes 19 ayat 19 sampai 20, ya kalian bisa baca nanti. Ketika Pontius Pilatus menuliskan nama Yesus di atas kayu salib, di situ dia menuliskan dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Yunani, dan Latin. Ya, dalam bahasa Ibraninya dituliskan nama Yesus, Yeshua Hanatsrim wa Melek Hayhudin, yang disingkat jadi YHWH, Yod Hevave. Ya, makanya para imam menolak ketika Pontius Pilatus menuliskan nama itu. Ya. Karena korelasinya sama. Iya, Bapak itu Yesus juga ya? Yesus juga kakak. Bahkan Paulus mengatakan hal itu. Yang saya tunjukkan tadi. Dalam Efesus 1 ayat 17. Yesus adalah Bapa yang mulia. Jadi kalau konsep Tritunggal itu kenapa nggak ada gitu, maksudnya kenapa dikatakan konsep Tritunggal itu kan seperti ini kan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Gitu ya. Kan? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi kakak. Itu hanyalah sebutan. Bapa dan Anak itu hanyalah sebutan. Tapi satu ya dalam Yesus, maksudnya gitu ya Kak? Itu ya Bang? Iya. Maksudnya satu dalam Yesus gitu? Iya, satu di dalam Yesus Kristus. Makanya di dalam Yudas 1 ayat 25 kalian bisa baca. Di situ kata Allah yang Esa merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Yesus Kristus itu sendiri. Kalian bisa baca nanti di dalam Yudas 1 ayat 25. Ya. Esa di sini bukan berarti satu kesatuan, tetapi berarti satu-satunya. Ya. Oh iya. Seperti itu. Iya. Aku jadi ngerti gitu kan, paham. Dulu aku juga Katolik, cuman karena keluar jadinya jadi alirannya karismatik Pentakosta gitu kan. Cuman seringkali dikatakan Tritunggal ya itu kan ada 3 tetapi 3 pribadi yang berbeda gitu, oknum yang berbeda gitu kan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah, berarti itu tidak berbeda gitu, maksudnya itu satu ya di dalam Yesus. Satu kakak. Iya, satu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang berbeda di situ. Kalau 3 pribadi kak, itu namanya Triteos. Jadi 3 Tuhan. Tritis. Iya betul. Iya. Berarti gini ya, berarti Yesus dan Bapa Yahweh itu satu ya? Satu kakak. Satu. Ya, jadi gini toh saya tambahin sedikit. Kita ini mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Jadi ketika dikatakan di sana bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa itu dinyatakan di dalam satu nama, di dalam satu hakikat ya, yaitu berarti bukan 3 hukum ya? Itu yang kita kenal. Bukan. 3 oknum, 3 kehidupan. 3 kehidupan. Kalau 3 pribadi, 3 oknum itu yang kita tolak. Apalagi ada orang mengatakan Yesus bukan Bapa, itu kita tolak. Ini ya, ini tentang ceritaku sendiri ya, karena aku sekarang ini masih gereja di Pentakosta karismatik juga kan, cuman jadi setiap minggu aku jadi nggak pernah ke gereja karena mengenai hal Tritunggal gitu kan. Nah, karena karena aku pernah bilang sama ibu pendoa sahabat kami kan, dia mengatakan itu Tritunggal itu berarti Yesus itu bukan Bapa ya, bukan deh, itu beda katanya gitu kan. Kamu jangan salah menafsirkannya ya katanya gitu.
Jadi Ya. gimana ya? Aku tuh Saya bingung kasih gitu contoh kan. seperti ini kakak ya. Saya kasih contoh seperti ini. Di dalam ayat ini, di dalam Yudas 1 ayat 25 dikatakan seperti ini. Bagi dia satu-satunya Elohim. Elohim ini Allah ya. Bagi dia satu-satunya Allah yang bijaksana. Juru selamat kita Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, dan kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi satu-satunya. Ya. Nah, kalau dia berbeda, seharusnya bukan satu-satunya. Ya, karena di dalam ayat lain. Di dalam ayat lain, di dalam Sakarya 14 ayat yang ke-9, di situ juga dikatakan satu-satunya. Yahweh atau Yud-Heh-Vav itu satu-satunya. Jadi kalau dikatakan berbeda berarti kata satu-satunya ini gagal. Ya. Seperti itu. Bukankah Yesus itu anak kan, itu kan karena kan dia manusia gitu kan. Jadi Allah anak itu kan dia Disebut anak Allah ketika dia jadi manusia, bukan berarti pribadi yang berbeda. Peranan itu Kak, peranan gitu. Makanya kita paham dulu nih Kak nih. Nama Yesus itu sebenarnya kan karena kita orang Indonesia. Nama aslinya adalah Yehosua. Artinya terdiri dari 2 huruf, yaitu Yahweh dan Yasa. Artinya apa? Yahweh menyelamatkan. Berarti Yahweh mengambil peran menyelamatkan, dinamakan Yeshua. Yahweh itu sendiri gitu. Kak, sebentar Kak. Atau apanya bukan begitu. Halo. Ya. Sebentar Kak. Sebenarnya ya kalau kita analisis ya, kalau si JHME Wakatapi ini sebenarnya dia sebenarnya paham, padahal dia menguji. Kalau dari analisis pembicaraannya, dia itu hanya menguji. Dia kan bilangnya orang Kristen. Jadi dia banyak orang Kristen juga belum paham lah, memang nggak apa-apa. maksudnya gimana Pak? Enggak, masalahnya secara pembicaraannya itu aja udah terlalu seolah-olah dia menyudutkan. Maksudnya gimana sih? Nggak paham mungkin. Lanjut. Aduh, ini gimana sih ini? Enggak, kadang-kadang kalau saya pahami orang-orang seperti ini, enggak. Udah. Jangan begitu Bang. Orang mungkin nggak paham. Bukan menuduh ya, bukan menuduh, tapi seringkali saya perhatikan orang-orang seperti ini, dia orang Kristen, dia agama Kristen, padahal dia sebenarnya udah tahu, tapi dia menguji orang-orang Kristen itu gimana. Kamu jangan menghakimi saya dong. Kamu kayak orang gila. Nggak paham Bang, nggak apa-apa. Saya gereja karismatik di GMS Medan ini. Kamu tuh gimana sih? Udah. Tadi kena periksa kalau bahasa nggak dijaga. Ya, sebentar teman-teman. Izin Bang Maton, izin teman-teman. Izin teman-teman. Kita nggak usah menjudge. Iya, izin Bang Nathan sebentar. Ya, silakan Kak Nona. Begini Bang Advokat, saya juga Tritunggal. Tetapi ketika saya terima katekisasi, baru seumur-umur ini saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan Bapa dalam pemahaman Tritunggal. Jadi saya rasa ini memang seperti saya. Iya betul. Itu betul. Banyak pemahaman Tritunggal, tapi mereka tahunya Yesus itu adalah Bapa. Iya, saya tadi pemahaman Tritunggal, tapi saya nggak ngerti nih yang Tritunggal yang gaya bagus. Benar, dalam katekisasi juga betul. Tidak ditegaskan itu Bang. Baru saya betul, tapi selami sampai seringkali saya jumpa, saya bukan menjudge, saya bukan ini, baru saya selami. Saya bukan kekurangannya di situ. Tapi karena saya seringkali menemukan orang-orang seperti ini, dia menguji gitu loh. Bukannya saya menghakimi. Bukan menguji saya ini malah mengerti. Karena saya penggembalaan untuk terima katekisasi itu tidak jelaskan secara Bang. Udah nggak usah Bang. Saya jelas ya. Ini jelas bukan menguji ya. Ini jelas bukan menguji, memang banyak yang menguji. Selama masih santun, tapi kalau biarkanlah bertanya, tidak apa-apa. Kalau yang ini bukan menguji. Jadi saya nambahin sedikit, kalaupun kebanyakan nanti tolong di stop aja ya. Jadi terkait Tritunggal itu sebagaimana skema teologi, anak bukan bapa. Ini tidak sebagaimana kitab suci.
kitab suci itu akulah dia. Nah, jika anak bukan Bapa, maka aku bukan dia. Sekali lagi, dalam skema teologi Tritunggal itu anak bukan Bapa. Nah, berangkat dari anak bukan Bapa itu telah menjadikan pernyataan Yesus, aku bukan dia. Yesus bukan Bapa, Tuhan bukan Allah. Itu jatuhnya ke situ. Jadi skema teologi dalam hal ini adalah konsep doktrin Tritunggal, anak bukan Bapa. Itu tidak sebagaimana yang dimaksud oleh kitab suci. Tidak. Jadi beberapa orang ketika mereka berkata Allah Tritunggal itu sudah sebagaimana maksud kitab suci. Tidak, karena konsep doktrin Tritunggal sebagaimana di dalam skema teologi itu anak bukan Bapa, itu sangat berbeda. Itu mengkisahkan dua hal yang berbeda antara konsep doktrin Tritunggal dengan kitab suci. Itu membicarakan dua hal yang berbeda. Itu tidak sehaluan dan tidak sejalan. Masing-masing. Itu masing-masing. Anak bukan Bapa. Kita cek pernyataan Yesus, akulah dia. Jika Yesus berkata akulah dia, maka kalau kita melihat konsep doktrin Tritunggal, aku bukan anak bukan Bapa, maka aku bukan dia. Nah, anak bukan Bapa ini maka diketahui bukanlah pernyataan Yesus yang adalah Kristus, bukan. Pernyataan Yesus yang adalah Kristus, dia memberikan pernyataan apa? Bagaimana? Akulah dia. Itu. Sekali lagi ini konsep doktrin Tritunggal, kalau kita cek perhatikan baik-baik dan seksama. Anak bukan Bapa menjadikan pernyataan Yesus, aku bukan dia. Menjadikan Yesus bukan Bapa, menjadikan Tuhan bukan Allah. Dan itu sememangnya kita dengar dari mereka pemercaya penerima kabar dari Konsili 325 itu mengatakan Tuhan bukan Allah, Yesus bukan Allah. Itu strong banget di situ dari anak bukan Bapa. Jadi begitu Bu Angtap ya. Sebagaimana di skema teologi itu anak bukan Bapa. Itu sangat menyalahi pernyataan dari Yesus yang adalah Kristus itu. Pernyataan Yesus yang adalah Kristus, dia berkata, akulah dia. Begitu. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Di pasal selanjutnya, tentang yang mengutus pun dia berkata, barang siapa telah melihat aku, telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus, itu tidak sejalan, tidak sehaluan dengan kitab suci. Itu dua kabar yang berbeda antara konsili orang-orang Yunani itu 325 dengan kitab suci, itu dua hal yang berbeda. Jadi dalam hal ini orang-orang Yunani berkonsili menetapkan mereka adalah bidat dalam original teks. Demikian juga LAI adalah bidat dari original teks. Mengapa? Karena mereka melakukan menerjemahkan itu ada kesalahan tidak mengkoreksinya. Kalau ada kesalahan tidak mengkoreksinya, ini jatuhnya pada penyesatan. Tetapi jika pihak LAI menemukan ada kesalahan di dalam melakukan penerjemahan, mereka mengkoreksinya, ya itu tidak merupakan penyesatan. Penyesatan itu adalah mengetahui adanya kesalahan dalam menerjemahkan, tetapi tidak melakukan koreksi. Itulah penyesatan. Itu jelas di depan mata kesalahan itu, dan mereka tidak mengkoreksinya. Maka pihak LAI jatuhnya adalah penyesatan dan bisa dikatakan bidat dari original teks. Begitu. Lanjut teman-teman.
Makanya ini kan kita bahas nih di Yesaya 42 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Jelas di situ dikatakan juru selamat hanya Dia sendiri. Itu ditulis di situ, juru selamat itu bahasa Ibraninya Mosia, adalah Yahweh sendiri. Dalam penggenapannya, dalam kelahiran di bumi, malaikat Gabriel menyebut Allah inkarnasi dengan gelar Mosiah, Mesayah atau juru selamat. Yaitu Dia sendiri gitu. Bukan firmannya atau apanya gitu. Aja teman-teman. Ya, makanya saya bilang mereka ini ketika mereka hanya berdiri di atas doktrin, ujung-ujungnya mereka akan menolak Alkitab. Ya. Bahkan dengan sombongnya si Bray tadi, ya. Dengan sombongnya si Bray tadi mau soal menjawab, tapi ujung-ujungnya apa? Yang dijawab beda dengan apa yang saya tanyakan. Saya bicara tentang kepemimpinan, dia bicara tentang jemaat. Kan gak nyambung ujung-ujungnya kan. Cuma untuk membela doktrin. Jadi timbul kebodohan yang hakiki. Iya, kepala jangan diartikan. Nah itu masa kepala beneran? Makanya